Hai Trivers, selamat pagi, siang, sore, malam seperti biasa ya, ketemu lagi sama Monik dalam acara Weekly Info. Oke, Weekly Info kali ini kita bakal bahas drama dan prestasi pekan ini. Kira-kira ada drama dan prestasi apa sih pekan ini ya kan? Seputar kripto loh ya, tapi nah, sebelum aku ungkap berita-beritanya yang lagi hangat minggu ini, aku bakal kasih tahu ke kalian kondisi market kripto sekarang dan di Thrift Market. Oke. Jadi seperti biasa, most popular coin saat ini dipegang oleh Tether USD. Lalu top gainer coin ini di atas ini itu dipegang oleh Terra USD stable coin. Dan highest volume ini aku baru banget selama kita weekly info, ini ada nama Solana dong. Tuh, nah ini bisa banget kalau koin-koin di atas ini kalian pertimbangkan ya. Oke, selanjutnya top 3 news minggu ini. Yang pertama ada surat from CEO. Wow. Surat from CEO ini akan dibacakan oleh Miss Cuan. Sebelum kalian nyimak Miss Cuan, Monik mau sampein kalau Miss Cuan hanya ingin ngingetin kalian kembali bahwa ada perbedaan besar antara lending atau earn dan staking. Penasaran? Cekidot. Halo Trivers, balik lagi bareng Miss Cuan. Masih inget gak sih pernah dapat surat from our CEO tentang kenali resiko lending, earn vs staking? Yang ini nih. Miss Cuan hanya kembali ingin mengingatkan bahwa ada satu perbedaan besar antara lending atau earn dengan staking. Trivers harus tahu bahwa Bitcoin itu bukan proof of stake. Jadi artinya Bitcoin tidak bisa memberikan bunga. Jika ada platform yang memberikan bunga Bitcoin, maka yang sebenarnya terjadi adalah platform ini sebenarnya sedang memutarkan Bitcoin kalian dengan berbagai cara untuk memberikan bunga Bitcoin. Memutarkan dalam tanda kutip artinya Bitcoin milik kalian sebenarnya tidak ada di cold storage. Itu sedang diputarkan ke beberapa sumber seperti dipinjamkan ke pihak ketiga, di farming pada DeFi, atau di arbitrage pada Grayscale. Skema ini sebenarnya mirip kredit di bank. Bedanya kalau di bank dalam menyalurkan dana kredit mereka lebih konservatif dan banyak aturan-aturan lainnya. Sedangkan kalau lending atau earn itu unregulated dan sangat-sangat beresiko. Bila terjadi crypto winter seperti ini dan harga Bitcoin jauh mengalami penurunan, pertanyaannya bagaimana platform ini bisa memberikan bunga Bitcoin kepada para pemberi pinjaman? Apakah mereka memiliki aset 1:1 untuk mengcover penurunan harga Bitcoin? Sebagai contoh yang terjadi pada perusahaan Celsius, BlockFi, dan lain-lain, mereka raise fund dari investor sebesar 30-50 juta USD. Sedangkan aset yang mereka kelola jauh lebih besar, yaitu 1 miliar USD. So, ketika terjadi penurunan harga drastis pada Bitcoin, tentu mereka tidak akan bisa mengembalikan dana pinjaman tersebut. Apa yang kira-kira bisa terjadi jika perusahaan salah mengelola atau memutar Bitcoin kalian? Yap, bisa terjadi penundaan pemberian bunga Bitcoin hingga penundaan proses penarikan atau withdrawal. That's the first step dan ini resikonya lending or earn. Tapi ini sangat berbanding terbalik dengan staking. Karena aset yang di staking itu tidak keluar dari cold storage. Karena bunga staking didapat langsung dari protokol blockchain-nya, bukan diputar untuk dipinjamkan ke pihak ketiga. So, sangat berbeda ya. Sebagai contoh, 15% dari semua fee transaksi di blockchain Dash itu diberikan ke masternode staker seperti Thrift. Tapi kan di staking ada lockup period. Iya, kembali ke definisi staking karena ini adalah penguncian aset untuk membantu validasi. Jadi pasti ada lockup periodnya. Next question, sedang terjadi crypto winter saat ini, terus gimana dengan Thrift? Amankah? Thrift tidak pernah memutarkan dana nasabah. So, crypto winter tidak menghambat model bisnis di Thrift dan seluruh fitur yang ada di Thrift seperti staking, gadai kripto, dan jual atau beli sudah dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan yang paling penting nih, semua aset kripto yang ada di Thrift seluruhnya berada di cold storage dan diasuransikan. Akhir kata, 100% pengelolaan dana ada di tangan kalian dan kalian bebas memilih baik itu staking,
farming, lending, atau apapun itu sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Video ini bukan mengajak atau menjelekan suatu perusahaan. Konten ini semata-mata hanya edukasi dan semoga ini menambah wawasan kalian. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman kalian. Saya Paket Brief. Oke, berita kedua. Ya, berita kedua ini yakni exchange crypto dari Samsung. Oke, kali ini kabar yang mengejutkan datang dari negeri K-pop, yakni Korea Selatan. Siapa sih yang nggak tahu Korea Selatan ya kan? Nah, belum lama drama Luna berakhir, kini ada awal mula cerita baru dari salah satu perusahaan raksasa Korea Selatan, yakni Samsung Group. Oke, jadi Samsung Group ini memiliki anak perusahaan yakni Samsung Securities yang akan mendirikan crypto exchange loh. Wah, gede banget. Nah, for your information, Samsung Securities ini adalah cabang dari Samsung Group yang bergerak di bidang keuangan ya Trivers. Nah, kabarnya juga mereka akan merealisasikan ini di bulan-bulan pertama tahun depan, yaitu 2023. Kalian penasaran gak sih sama crypto exchange-nya? Aku penasaran banget sih. Oke, berita terakhir, yakni berita ketiga, yaitu naiknya untung besar dari Tiffany, Gucci, dan Adidas. Ya, kalau berita yang ini baru prestasi ya, bukan drama ya, Trivers. Jadi Nike baru aja mengabarkan bahwa dirinya ternyata untung sebesar 185 M US dollar. Seperti yang kita ketahui juga, sebelumnya perusahaan sepatu ini pada bulan April lalu itu merilis koleksi NFT perdana mereka. Dan ya emang boom, hasilnya hingga saat ini ternyata segitu Trivers. Koleksi NFT pertama mereka kemarin ini berisi 2000 NFT dan didukung oleh Takashi Murakami, yakni seorang seniman dari Jepang, seniman kontemporer gitu ya, yang telah diakui juga tentunya. Wah, congratulations Nike. Oke, jadi itu tadi berita top 3 news minggu ini dan kondisi thrift market mulai dari highest volume, most popular coin, dan lain sebagainya. Nah, buat Thrifers jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan analisa minggu ini seminggu ke depan bersama Kakak Randy. Silahkan. Oke, teman-teman Thrifers, thank you udah nonton video ini ya. Sekarang saya akan coba membawakan analisa market biasa, teknikalnya dari sisi teknikal. Dan ada beberapa token yang akan saya highlight, itu seperti BLZ, Bluzelle, lalu ada AVA, dan satu lagi ada BTS, yaitu BitShares ya. BitShares di sini kalian bisa lihat kenaikannya cukup drastis ya. Beberapa token yang saya sebutkan ini mereka punya pergerakan yang cukup signifikan dibandingkan dengan koin-koin ataupun token yang lain. Nah, di sini nanti kalian akan lihat ya beberapa contoh koin-koin lain yang bergeraknya cukup bagus ya, memuaskan performanya. Nah, dari mulai pukul 12 itu kita sudah bisa lihat bahwa pergerakan market kripto hari ini cukup baik, semuanya hijau. Rata-rata 1-5%, ada yang 9%, dan ada yang sampai 41% ya. Sempat naik cukup drastis. Nanti saya akan coba highlight token ataupun koin yang utama ya, Bitcoin. Lalu saya akan tunjukkan beberapa token yang nanti tadi saya sebutkan. Oke. Ya, teman-teman, di sini saya udah buka untuk yang market Bitcoin ya. Bitcoin kita lihat chartnya, price chartnya sekarang ada di 21.360-an ya. Nah, ini time frame 15 menit. Kita lihat ini default si moving average-nya semua membuat si harganya itu masih berada di bawah mereka ya. Kita lihat di yang 1 jam sama, lalu yang 4 jam nah masih di bawah moving average bawaannya juga ini. Nah, kita lihat tapi yang 6 jam ya. Yang 6 jamnya itu ada perubahan. Perubahannya ini harga yang sedang running ini ada di atas moving average, otomatis kita tunggu nanti malam apakah ada koreksi setelah candle 6 jam ini berhasil menembus harga sekitar 21.800-an ya. Nah, ini kita bisa koreksi lagi di yang 4 jam. Nah, 21.800-an atau 21.900 ya. Nah, di sini saya tandain dulu.
Nah, ini area kita akan tunggu ya taking profitnya di sini untuk yang pertama. Walaupun unrealized profit yang belum diambilnya cukup banyak ya dari atas ini. Ini adalah net unrealized profit ataupun loss yang sebetulnya belum kejemput ya sama teman-teman traders ya, ataupun seluruh investor dan trader di dunia ini. Lalu kita lihat lagi candle, coba kita lihat Heiken AC-nya untuk menghilangkan sisi fundamental ya. Kalau ada fundamental dia akan membentuk grafiknya beda ya, jadi berdasarkan harga open dan close-nya aja dan dirata-ratakan, makanya bentuknya beda. Nah, di sini kita bisa lihat nih mana nih yang sebetulnya mereka tuh punya trennya turun ya. Dari kemarin ini tanggal 18 Agustus sampai tanggal 20 ya, sekitar 3 hari. 3 hari penurunan tajam di candle 4 jam time frame-nya. Kita tahu berarti masih ada kemungkinan untuk mencapai harga yang cukup tinggi ya, di atas target yang tadi ini ya. Ini area yang 21. Oke. Nah, untuk supportnya sendiri nggak usah khawatir ya, kalian cukup tarik aja trend line-nya dari low yang terakhir tanggal 20 sampai sekarang seperti biasa. Nah, ini masih cukup menahan ya, jadi dia bikin suatu kenaikan harga lalu turun tes supportnya, lalu dia bikin high yang lebih tinggi dari sebelumnya, tapi dia masih sempat break berapa kali ya, 1, 2, 3 ya, 3 kali ya. Nah, di sini yang saya bilang kemarin dia membentuk 2 kali bentukan untuk double bottom ya, double bottom. Tapi ini hanya potensi, belum sempurna ya double bottom ya, karena terbentuknya di 4 jam bukan di daily. Lalu saya pindahkan ke daily dulu untuk lihat support resisten yang lebih jelas. Moving average-nya kita hapus ya, biar gampang. Nah, ini kayak gini. Ternyata untuk support yang pertama, resisten yang pertama, apabila kita lihat di sini di 23.000 ya, tetap di 23.000. Kita tandain lagi. Nah, dia ada di 23.000. Oke, kita udah dapat 2 resisten di sini. Sekarang kita coba lihat, kita tarik ya Fibonacci-nya untuk lihat area pantulannya, di mana teman-teman bisa cepat ambil profit ataupun momentum. Nah, cukup dari atas sini sampai ke bawah, low paling bawahnya kelihatan ya. Nah, udah kelihatan di sini. Level 38-nya adalah di 23.000, area yang saya tarik tadi dengan support resisten biasa ataupun harga rata-rata. Lalu harga 21-nya ini masih di areanya 23 ya, Fibo 23 ya. Jadi ini adalah area pantulan di mana mereka akan bolak-balik di sini. Jadi untuk beberapa saat, mungkin selama 1 minggu ke depan dia akan menghabiskan minggu ini ya, sampai garis period separator ini yang vertikal, yang garis lurus dari atas ke bawah. Dia sudah habis di situ. Kita harapkan penutupan minggu ini di atas harga 23.000. Maka dari situ kita bisa follow buy ya. Jadi untuk teman-teman yang mau follow buy, tunggu tembus ya di 23.000. Tapi kalau mau curi start dari sekarang, itu masih recommended. Dan lebih baik lagi bisa menunggu waktu malam hari jam 9 ya, berdasarkan candle yang 6 jam. Nah, oke, kita udah tarik semuanya. Tadi saya akan kasih lihat ini ya, AVA ya. AVA ini, sekarang naik lagi 35%. AVA punya kenaikan 35%, tapi bisa dilihat ya teman-teman, ini volumenya dia meledak tiba-tiba, 24 jamnya sampai 18 juta volumenya untuk AVA. Tapi harganya masih di 0,9 ya, enggak nyampe $1. Otomatis kalian harus antisipasi dumpingnya di area mana nih, karena orang udah beli dari harga benar-benar bottom ya, dari bawah, dari floornya. Lalu ada juga tadi BTS, BitShare. BitShare ini adalah salah satu platform di mana kita bisa jual beli kripto
juga ya fungsinya mirip dengan exchange ya. Nah ini BitShares, kita lihat yang daily-nya. Nah daily-nya pun, nah ini cukup sehat ya. Dia punya volatilitasnya menarik untuk investor dan juga ini ya yang senang untuk future exchange, trading derivatif. Ini cukup menarik nih. Tapi kita lihat di sini volumenya ya teman-teman. Untuk BTS ini dia pertama di 24 Juni buat harga high-nya. Lalu dia di 15 Juli bikin high yang lebih tinggi dengan volume yang lebih tinggi juga. Oke. Tapi di tanggal 9 Agustus dia bikin high yang lebih tinggi harganya. Namun si volumenya lebih rendah dari biasanya. Jadi banyak, ini indikasinya adalah di 9 Agustus ini banyak orang yang taking profit ya dari pembelian di 22 Juni. Jadi mungkin beberapa well ataupun market maker-nya mereka udah siap-siap di situ. Nah, untuk yang running sekarang di 23 Agustus dan 24 Agustus dia ini masih ketarik ya. Jadi nggak sempat untuk taking profit, udah dibuang. Jadi kayak panic juga sih ini kenaikan harganya. Berdasarkan teknikal analisanya seperti itu. Yang satu lagi BLZ ya. BLZ ini 25%. Jadi hanya satu yang saya rekomendasikan untuk pembelian follow ya tadi BTS. Kalau keduanya lagi kalian harus tahu fundamentalnya juga ya. Perlu dilihat sekarang ini kan company-company banyak berinvestasi ke perusahaan ya, terutama di Asia ini. Jadi kita tunggu aja beritanya apabila nanti bertambah nih investasi ke arah Eropa ataupun Amerika. Jadi kalian bisa stay tune di situ ya. Oke, untuk BLZ dia nggak terlalu meyakinkan ya. Jadi dia sudah sempat bikin high yang terlalu tinggi dan waktunya pun cukup jauh. Kita lihat yang 4 jam ya. Nah yang 4 jamnya sama, tapi dia masih bisa naik ke atas karena di atas dia sudah sempat bikin harga bolak-balik range harian, range per 4 jamnya ini masih ada harga atasnya ya. Tapi untuk kesehatannya kita lihat dulu dari volumenya ya, tentu cukup tinggi ya karena ini dia baru naik, otomatis banyak yang follow. Oke, tetap kita mengacunya ke BTC ya. Lalu selanjutnya ETH. Nah untuk Ethereum sendiri dia punya grafiknya sebetulnya saya lihat mirip dengan Shiba ya, Shiba kemarin yang ternyata sekarang sideways ya. Nah Ethereum dia punya grafiknya masih menahan support juga, harga running price-nya dari kemarin sampai sekarang, jadi bentuk candle-nya masih mirip ya dengan Bitcoin, tapi dia lebih punya bentuk yang trend line-nya ini agak jauh ya, otomatis cukup aman daripada Bitcoin-nya. Mungkin ini didukung juga dengan Web3 yang sekarang ada beberapa persoalan di situ. Lalu, nah untuk trend line-nya ini memang cukup jauh dari support, tapi lebih mendekati ke resisten. Otomatis ini follow buy-nya untuk konfirmasi pembeliannya dia apabila dia open candle di atas harga 1873 sampai 1993, kalian bisa follow buy ya, ikut beli di situ ya, melakukan new order lah. Nah untuk harga sekarang dia masih wait and see, karena di tengah-tengah ya, dia nggak terlalu dekat ke support juga untuk trend line yang horizontalnya. Ini kita combine sama Fibonacci speed resistance aja ya, jadi kelihatan. Oke. Nah kelihatan ya teman-teman. Kalau Fibonacci yang fan ini dia punya pantulannya atas bawah tuh. Levelnya ada 07, 06, 05, 038 sama 023-nya dia ada kanan kiri ya, XY ya. X dan Y-nya ada. Nah, ini penentuannya berarti dia ada di harga range-nya yang 075 dan 06 ya. Kalau dia sudah tembus dia di range yang 06, berarti sekitar harga ini ya, di tengah ini pointer saya. Itu seharusnya sudah uptrend, seharusnya. Tapi kan kita tahu ya, Fibonacci level 505 itu 50 biasanya
itu jadi penentu. Tapi untuk karena yang dia ini bentuknya fan dengan XY, menyertakan XY, jadi permintaan dan volumenya dia perhitungkan. Tentu kita harus menunggu ya konfirmasinya di atas harga tadi berdasarkan support dan resisten. Oke teman-teman, thank you udah di sini, udah ikutin fundamental analysis dan technical analysis dari awal sampai akhir. Semoga berguna buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh coba kontak saya di sosial media yang lainnya. Terima kasih.